Kebenaran tadi siang itu ada saya bilang saudara lah, bukan orang lain ya. Dia datang ke rumah, memang dia seorang pengusaha pembisnis. Jadi selama 6 bulan ke belakang itu emang bisnisnya itu hancur bisa-bisa. Sampai dari karyawannya sampai keluarganya dia sakit, selalu bergilir bergantian sama. Dan saya pun tadi udah sore juga udah ngobrol sama Kang Hafiz, sudah musyawarah. Ya memang titik permasalahannya udah ketemu. Emang rencana kebenaran kita lagi kumpul, rencana mau sekuak pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya para sahabat LS, sebelumnya ini mohon maaf nih, udah lama nih LS sendiri nggak upload video lagi nih. Jadi kemungkinan ini sekarang baru mau upload lagi nih, dan kita sekarang ada di kediamannya Ki Apit. Mungkin nanti bisa dijelasin sama Ki Apit sendiri kenapa ini LS lama nggak upload lagi nih. Assalamualaikum Ki Apit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah sehat semua nih? Alhamdulillah. Sehat. Jadi sahabat LS, sekarang kita minta penjelasan dari Ki Apit sendiri kenapa ini LS tidak upload lagi nih. Gimana nih Ki? Ya, jadi kemarin itu saya kan sempat hijrah ke Subang. Ada pekerjaan di Subang dan kebetulan juga kan rumah mertua saya ada di sana. Jadi ya saya memutuskan untuk tinggal di sana sementara. Tapi di samping itu juga saya juga kan istilahnya sudah mengupload 2 video yang itu penelusuran di Subang juga gitu. Oh jadi di sana upload? Ya, sempat upload video, kita bikin penelusuran di sana dan istilahnya alhamdulillah sekarang ini kita dikasih kesempatan buat berkumpul di sini lagi nih sama Agonil juga gitu kan. Karena saya sudah kembali ke Bekasi seperti itu. Alhamdulillah. Agonil Kalau saya gimana kira-kira? ya kemarin sempat nggak kelihatan di dalam frame ya di podcast sebelumnya sama channel Ki Hafiz di Subang. Memang kebetulan pada saat Ki Hafiz hijrah ke Subang, saya mencoba untuk mendirikan suatu pengajian di rumah. Oh jadi di rumah ngajain majelis juga? Ada majelis tawasul. Alhamdulillahnya sekarang sudah bergerak, dan alhamdulillahnya lagi saya dikumpulkan lagi di dalam satu forum kita nih, channel kita Lantas Spiritual. Alhamdulillah. Ya, tadi saya dengar sempat upload juga di Subang. Iya, betul. Coba itu bisa diceritain. Ya, jadi gini ya, di kemarin itu di Subang itu saya sempat bikin 2 video ya. Nah, video yang pertama itu berada di bangunan Terbengkalai. Jadi bangunan itu yang tidak jadi ya, maksudnya tidak sampai full direnov, terbengkalai begitu aja. Gitu. Oh, bangunan tua ya, gitu ya. Bangunan tua. Jadi bangunan itu dekat dengan perkebunan. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang datang ke sana untuk istilahnya sekedar istirahat, orang-orang perkebunan. Perkebunan apa itu? Perkebunan jagung. Gitu. Jadi di situ disinyalir itu ada mengandung bisnis lah, berkata tuh dianggap angker karena setiap kali orang yang istirahat di situ tuh siang hari nih ya istirahat, baru mau rebahan, merem mata terus dia kayak kerap-kerap gitu. Itu siang hari? Iya, siang-siang. Banyak yang mengalami seperti itu. Makanya saya lokasinya sering kurang dijamah orang ya mungkin. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, untuk video kedua saya penelusuran jadi ada 2 pohon bambu, 2
dua petak ya pohon bambu, tapi di tengah-tengah ininya kosong, nggak ada pohon bambu. Kayak jalanan lah gitu. Ya seperti itu. Nah itu menurut mitos warga sekitar, banyak yang mengetahui kalau orang-orang tua dulu tuh bilangnya di situ tuh di tengah-tengah itu ada sumur tua, Di tapi sudah lama tengah-tengah, tidak ada. di tengah-tengah pohon Pohon bambu bambu itu. dua itu sudah ditutup gitu. Nah mitos yang beredar di masyarakat waktu itu, jadi sumur itu untuk membuang mayat-mayat para pejuang dan juga penjajah Belanda dan Jepang. Oh, Seperti jadi itu. dibuang ke situ gitu. Dibuang ke sumur itu, dan itu pun itu pun sempat ada asiden waktu itu. Apa tuh? Asidennya ya setelah kita penelusuran dari tempat itu, ada makhluk-makhluk yang mengikuti sampai ke rumah, dan itu sempat masuk ke istri saya juga. Seperti Oh, itu. jadi pulangnya itu diikuti. Pulangnya diikuti gitu, karena salah satu tim kita ada yang ya maaf ya berbicaranya sompral tempat seperti itu. Oh, Gitu. Kalau kita kan lebih ke arah tatap aman. Itu dua tempat. Kayak gitu. Jadi nantilah kalau misalkan kita main di Subang, karena banyak banget potensi Agondil, di potensi tempat-tempat untuk kita penelusuran itu banyak banget, tempat-tempat bersejarahnya banyak, bangunan kosong, kebun-kebun kosong, maupun hutan belantara itu ada semua di situ. tapi kemarin pas bikin video itu ada yang ketangkap nggak? Apa penampakan kah? Apa Banyak sekali, apa aja banyak apa itu? sekali, mulai dari gerak-gerakan, cahaya, itu ada di video kita yang sebelumnya saya upload. Kalau full gitu misal kayak lebih jelasnya lagi itu penampakan ada Kalau kena. penampakan lebih jelasnya sih belum bisa menangkap ya gitu. Tapi kalau misalkan suara, cahaya, dan juga istilahnya interaksi itu banyak. Berarti gangguan itu masih banyak. Gangguan. Cuman kayak penampakan itu enggak gitu, nggak kena gitu. Enggak, belum kena. Tapi di situ dominannya apa sih? Apa itu makhluknya itu? Kalau setahu saya sih dominannya lebih ke arah itu ya, para pejuang maupun penjajah, Nah, kalau itu orang-orang Belanda. jatuhnya positif negatif? Ya bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif, karena campuran sih. Oh, jadi pejuang kita sama pejuang Belanda gitu kebanyakan gitu. Campuran. Oh, jadi auranya situ. Auranya sangat-sangat kental. Kadang banyak jin yang menyerupai ya. Betul seperti itu. Nah untuk Bang Gondil sendiri, kemarin waktu saya hijrah ke Subang, gimana tuh kisah-kisahnya? Nah iya, ini buat Memang Gondil sendiri nih, gimana dia rada nih pahit ini kebagiannya. Ya pengalaman sih nggak banyak. Ya satu memang pas setelah kita mendirikan majelis tawasul, memang banyak orang juga yang minta tolong gitu, dia punya pengalaman atau sedang dalam permasalahan yang ke arah gaibia, kayak seperti dia punya usaha, terus dia usahanya ada yang nutup, ada yang jolimin, atau dia punya penyakit yang memang hasil perbuatan jin yang diperintah oleh manusia. Oh, jadi ada orang datang itu minta tolong gitu. Benar, ya larinya sih ke arah pengobatan ya. Ya alhamdulillah saya pun welcome gitu, saya pun nggak menolak. Ya kita punya kemampuan yang Allah kasih dan dia pun meyakininya, ya insya Allah kita bismillah aja. Ya alhamdulillah. Berarti nggak satu dua, banyak juga yang datang. Alhamdulillah lumayan banyak juga, makanya kan sempat repot juga dulu tuh. Saya sempat juga ngebel ke Apis, Luar biasa kalau gitu. minta bantuan segala macam. Karena memang kalau saya megang sendirian kewalahan juga sih. Nah itu kebanyakan itu apa yang orang datang itu minta, apa syariat ya, apa sih namanya, syariat itu apa kebanyakan itu, tentang apa sih dia itu? Hampir rata-rata usaha sih. Usaha. Jadi usahanya itu kurang laris gitu. Iya, karena persaingan usaha ya, persaingan bisnis ya. Mungkin orang kalau udah punya hati iri dan dengki, repot. Kadang segala apapun caranya itu dilakukan. Iya. Untuk menjatuhkan lawannya. Padahal kita balik sendiri. Istilahnya kita tahu bahwasannya rezeki memang Allah udah yang ngatur kan gitu. Betul. Dan tidak ada satupun makhluk jin manusia yang bisa menutup rezeki seseorang kecuali itu kehendak Allah.
luar biasa itu. Jadi apa, buka praktek juga gitu. Ya, Jadi memang. tawasul juga di rumah. Benar. Berarti banyak kegiatannya, berarti sibuk ya karena sekarang hari ini. Lumayan sih. Cuman ya kita berbagi waktu aja. Kemarin berarti sempat mendirikan majelis tawasul. Bener. Jualan air nggak? Belum sih. Belum. Mungkin nanti ke arah situ. Pulsa Mak, jualan pulsa. Jangan Jangan. jual air. Jangan kayak tetangga sebelah lah. Apalagi bikin plang. Bener. Apalagi sampai bikin baleho, jangan. Iya. Jangan kita tangga pokoknya. Insya Allah. Tadi udah sore juga udah ngobrol sama Kang Hafiz, sudah musyawarah. Ya memang titik permasalahannya udah ketemu. Memang rencana kebenaran kita lagi kumpul, rencana mau sekuak pada malam hari ini. Oke nih sahabat nih, sekarang kita mungkin insya Allah nih kalau bisa kita jabarin aja, kita kuak aja nih apa yang nanti yang akan dijabarin sama Ki Apit sama Agondil sendiri nih. Nanti kita dengerin apa aja nih kira-kira yang nanti bisa didengerin sama penonton juga. Iya, memang nanti rencana hari ini malam ini kita mau melakukan proses menaga sukma. Jadi jatuhnya sih pengobatan jarak jauh. Kita melakukan proses menaga sukma supaya kita lebih akurat, lebih tahu faktor permasalahannya itu apa. Apakah memang dari segi goibia hasil perbuatan orang, atau memang itu pure murni memang itu ujian dari Allah. Ya memang sih semua itu ujian dari Allah. Berarti orangnya rumahnya sendiri di daerah mana nanti? Kebetulan rumahnya itu daerah di Bekasi Timur. Oh, Bekasi juga masih. Bekasi Timur. Di Bekasi juga berarti. Jadi mungkin nanti kita coba kuak lewat proses terapi sukma yang dilakukan oleh Ki Hafiz. Gimana Ki Hafiz? Mungkin bisa nambahin penjelasannya. Ki Hafiz sendiri nih gimana nih? Tadi katanya sempat cerita gimana? Menurut Ki Hafiz sendiri tuh gimana? Tadi sih Godil sempat cerita, jadi permasalahan ini katanya kan disinyalir gitu, baru indikasi terkena gangguan gaib seperti itu. Makanya di sini saya mau memastikan gitu kan, apakah betul gitu pure itu adalah gangguan gaib atau bukan. Makanya ya saya mau akan coba kontemplasi dulu, artinya melihat ke sana dengan cara meraga sukma, karena saya akan istilahnya coba melihat dulu situasi di sekitar rumah itu seperti apa. Kayak gitu. Kira-kira kapan mau mulai langsung? Sekarang boleh. Oh sekarang. Oke. Para sahabat LS, kita akan lihat nih Ki Hafiz meraga sukma untuk melihat di mana tadi? Bekasi ya? Di Bekasi Timur. Oke, kita lihat. Oke, saya mulai ya. Silakan. Nanti kalau misalkan saya belum bangun juga, istilahnya sudah terlalu lama, tolong dibangunin aja. Tapi kalau misalkan istilahnya saya belum, mungkin gini ya, nanti bisa lah Gonil coba istilahnya merasakan, ikut mantau lah gitu. Ya, ikut mantau ke sana ya, dengan batinnya. Gimana? Nanti Siap, melihat siap. Saya sedang ngapain aja di sana, dan hal apa aja yang saya lakuin di sana. Jadi tolong dibantu sama nanti dijabarkan. Siap, kita tolong dibantu ya. Siap. Ayo, oke. Gimana, siap? Nah ini soalnya kalau proses menaga sukma tuh agak-agak gimana ya, tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang istilahnya belum begitu mendalami tentang menaga sukma, harap berhati-hati karena resikonya lumayan besar ya. Benar. Soalnya seperti itu. Jadi jangan coba dicontoh di rumah kalau tidak ada gurunya seperti itu. Oke, saya akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para sahabat ya, kita saksikan. Oke.
inilah tadi proses Braga Sukma, dan memang butuh kemampuan khusus dan dilakukan oleh orang-orang yang profesional juga, karena memang dari segi resiko lebih berat sih. Dan saya bantu sedang aktivitas dia. Ya, tolong dipantau aja si aktifnya ini sambil. Nah, Ki Hafiz sudah mulai masuk ke dalam karangan rumah. Rumah. Iya, Nah, apa yang dilihat lagi? ada pageran. Oh, Dia punya pagar nih, pagar pagar gaib. pagar gaib. Cuman ada salah satu sosok, dia posisinya di dalam pagar. Nah, Sosok apa itu? sosok tinggi besar, mata merah, Oh, itu apa jenisnya itu? seperti genderuwo. Oh, Nah, ini lagi benturan sama Ki Hafiz. benturan. Ada gesekan. Mungkin nggak mau diajak musyawarah atau nggak senang dengan kedatangannya Ki Hafiz. Itu dipantau terus itu Agun dulu. Gimana keadaannya dia? Tapi aman. Insya Allah aman. Saya bantu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, para sahabat, karena kita akan lihat gimana juga nih nanti lanjutan ini. Ada apa juga nih ini. Nah, dia udah mulai masuk ke dalam rumah. Yang tadi seperti saya kan? Yang tadi alhamdulillah Udah pergi. Dia udah mulai masuk ke dalam rumah untuk melihat sikon rumah, setiap ruangan satu persatu ditelusurin. Apa sih penyebab sampai satu keluarga ini punya penyakit yang terus bergilir di dalam keluarga tersebut? Tolong dipantau terus Agun dulu biar kita bisa komunikasi juga, biar nanti lebih aman lah. Kalau udah ketemu buru-buru balik, jangan terlalu lama, bahaya. Jadi gini lagi, memang proses Braga Sukma itu nggak boleh terlalu lama. Oh gitu. Ya, satu memang ada masalah juga di napas nggak stabil, detak jantung nggak stabil, peredaran darah nggak stabil, karena memang ada bagian sukmanya yang keluar, jadi berefeknya nanti ke fisik. Apalagi kalau sampai terjadinya gesekan, terus kita tertahan di sana nih dengan waktu yang lama, itu bisa berisiko nyawa. Oh gitu. Benar, makanya jarang ada orang yang mau melakukan proses Braga Sukma, walaupun memang dia orang-orang yang profesional, karena memang punya resiko yang Resikonya. tinggi. Udah terlalu lama ini. Coba ambil di ini kabarnya. Oke sahabat, kita lihat lagi ya. Ki, balik Ki. Ki. Ini luar biasa nih sahabat.
napasnya udah kayak orang lari nih, habis ngejar maling. Gimana Ki? Jadi minum dulu Ki, minum dulu. Ya, ada yang bisa diceritain lagi nggak Agun dulu tentang ini nih tadi nih? Jadi ini posisi di dalam rumah ini Ki Apis nggak bisa keluar Oh gitu. karena memang posisi di dalam rumah itu udah posisi terkepung. Pada saat dia masuk Ntar dulu, maksudnya itu terkepung sama apa gitu? sama makhluk gaib yang memang ada di Oh rumah berarti itu. banyak. Bener, itu lumayan banyak isinya. Dari gempuran yang di depan, ternyata pada saat dia proses, dia kalah dalam benturan, nggak tahu yang di dalam itu udah siap-siap ya. Pada saat dia masuk dijebak di dalam, nggak bisa keluar. Makanya kalau terlalu lama bahaya, makanya tadi saya bantu tarik lagi sukmanya karena takut terjadi apa-apa. Gimana Ki? Udah bisa komunikasi Ki? Nggak ada luka dalam. Oke para sahabat, nanti kita akan dengar cerita dari Ki Apis sendiri yang tadi dia meraga sukma, apa yang dia lihat, dia rasakan, dia rasain lah. Gimana nanti kita coba nih. Pokoknya rasanya udah campur aduk. Gimana Ki? Minum dulu gitu, minum dulu. Ngopi, ngerokok, ngeteh, nyiri. Gimana? Aduh. Itu diminum dulu Ki. Memang jadi gini guys, memang proses peraga sukma itu memang jalan alternatif satu-satunya Ki, minum dulu. supaya kita tahu lebih akurat. Jadi tidak menerka-nerka, tidak lewat jalur penerawangan, karena itu pun kadang masih suka salah. Kalau lewat jalur penerawangan masih suka kita kena manipulasi dari makhluk gaib itu. Makanya lebih akurat itu memang harus melepas raga supaya kita masuk ke dimensi dia, supaya kita cari titik. Tapi resikonya masih bahaya. Lebih bahaya. Gimana? Sudah bisa komunikasi Ki? Ya. Apa yang dilihat tadi itu Ki? Biar bisa jelasin sama para sahabat LS nih yang penasaran. Ya. Alhamdulillah lah, istilahnya tadi sempat ada gesekan, tapi alhamdulillah masih bisa sedikit ditangani ya. Jadi sebenarnya seperti ini pada saat saya mau masuk ke rumah itu sebetulnya saya ngelihat di pekarangan rumah ataupun depan rumah itu sebetulnya sudah banyak sekali pageran. Kalau saya lihat pagar apa? Kalau bisa dibilang tuh mungkin tadi yang tadi itu Goni cerita juga, karena mungkin sudah banyak orang itu dia berobat ke sana kemari kan, istilahnya selama kurang lebih berapa? 6 bulan. Nah, sudah banyak orang yang istilahnya apa ya, ikut membantulah gitu istilahnya mendoakan keluarga tersebut. Nah, di situ tuh mungkin banyak yang membuat pagar di rumah dia seperti itu. Jadi pada saat saya mau masuk itu sebenarnya saya lihat tuh sudah banyak pagar. Memang nggak semuanya itu pagar itu bagus ya, kalau saya lihat ada juga pagar-pagar yang istilahnya dia bermain hodam seperti itu. Ini masih berarti jatuhnya ini pagar gaib? Iya, pagar gaib untuk melindungi rumah itu dari serangan-serangan lah, mungkin seperti itu. Dan hampir banyak banget gitu istilahnya pagar itu. Saya juga nggak tahu siapa aja gitu kan. Cuma yang saya lihat di situ ada pagar yang kurang bagus. Artinya di situ ditanamkan pagar yang berkodam. Dan kodamnya pun itu bisa dibilang apa ya? Kodam-kodam yang istilahnya nggak wajar. Kayak sosok genderuwo, sosok istilahnya kayak ada pasukan buaya lah. Enggak, maksudnya ini sendiri pagernya itu berkodam. Iya. Terus maksudnya dia minta dipagar tapi pagarnya itu yang berkodam kayak tadi genderuwo gitu. Ya kan, karena istilahnya bisa aja kan namanya pagar itu kan
medianya ada apa yang ditanam misalkan di depan rumah ataupun di pekarangan sekeliling rumahnya. Dan di media itu ditaruhlah hodam untuk menjaga sekeliling rumah itu seperti itu. Berarti ada itu kodam apa kayak genderuwo itu. Iya, itu yang saya bilang ya, mungkin dari orang-orang yang pagarnya kurang bagus ya. Biasanya seperti ini, kalau saya lihat tuh, kalau pagar-pagar yang bagus itu pagar-pagar yang cahayanya itu memancar gitu, sehingga terlihat oleh makhluk-makhluk yang kurang bagus, jadi silau, dia nggak kuat panas gitu seperti itu. Tapi kalau ini saya lihat beda pagarnya. Nah, berarti kalau yang pagar yang di kodamnya genderuwo berarti yang jaga dia. Iya. Oh gitu. Dan salah satunya ya kalau bisa dibilang sih sebenarnya bukan fungsinya bukan sebagai pagar ya, kalau maksudnya kalau saya lihat tuh malah justru mengundang seperti itu. Mengundang apa ini? Mengundang makhluk-makhluk dari luar untuk istilahnya berkerumun di situ. Seperti itu. Kalau saya lihat tuh seperti itu. Nah, begitu pas saya masuk ke dalam rumah itu saya bingung ya, kok ada suatu pohon besar, cuma pohon ini pohon rambutan ada. Gitu orang ini. Iya. Pohonnya pohon rambutan, cuma dia bisa sebesar seperti pohon beringin seperti itu. Mungkin usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun mungkin ya dulunya. Jadi saya juga nggak tahu itu pohon apa pas, tapi begitu saya lihat dari bentuknya, daunnya gitu kan, itu pohon rambutan ternyata. Ini pohonnya yang dilihat itu pohon asli apa pohon? Kalau saya kan tadi untuk konfirmasi ke sana kan berarti saya merasakan energi residual tempo dulunya. Jadi mungkin sebelum dibangun rumah tersebut gitu kan, mungkin tadinya mungkin tanah kosong, pohon itu sudah tidak ada gitu kan, karena sudah lama sekali itu kayaknya gitu. Nah, jadi flashbacknya itu pas tadi lihat itu dulunya ada pohon yang gede, pohon besar. Nah yang tadi ditangkap itu kayak pohon rambutan. Iya. Tapi gede gitu. Seperti pohon rambutan tapi besar dia. Selama ini saya belum pernah ngeliat pohon rambutan yang sebesar itu. Gitu. Berarti besar banget. Besar. Kayak pohon beringin kan seperti gede pohon banget beringin. ya. Sudah ratusan tahun ya seperti itu. Saya juga bingung gitu, kok bisa sebesar itu. Nah itu di mana letak? Itu kalau saya lihat pas masuk gitu. Jadi begitu masuk rumah, saya lihat memang di ruang tengah, ruang tamu. Lebih tepatnya di ruang tengah. Jadi ada pohon di ruang tengah itu dulunya gitu. Iya, di situ ada pohon gede gitu. Seperti itu. Dan di pohon besar itu ternyata setelah saya membuka hijab gaibnya, dan ternyata di situ memang kalau bisa disebut tuh sudah ada rumah ataupun istana dia. Nah, yang menempati itu adalah sesosok nenek-nenek seperti itu. Dan ya kalau bisa saya bilang sih sosok nenek ini agak lumayan jahil. Begitu umurnya ada? Wah, saya tidak bisa menggambarkan lah. Tapi energinya cukup kuat. Dan wujudnya berupa nenek-nenek. Dia istilahnya sudah lama di tua itu. Saya juga sempat komunikasi juga gitu dengan sosok nenek-nenek itu. Tapi sebelum saya masuk ke dalam itu sebenarnya tadi saya sempat gesekan dengan yang sosok genderuwo ini. Oh, yang tadi ada di depan. Oh, itu sempat gesekan karena saya nggak ada ribut ya? Iya, nggak ada urusan kan dengan istilahnya benteng tersebut, dengan pagar tersebut, makanya saya halau aja. Tapi gitu. gimana tadi pas setelah saya tangani alhamdulillah. Lalu saya masuk terus ketemu dengan sosok nenek dengan pohon besar, dan ternyata ya itulah kalau saya bilang tuh sebenarnya gini kan. Jadi sesosok nenek-nenek pun juga istilahnya nggak pengen saya tuh hadir di situ mengetahui strategi-strategi dia atau rencana-rencana dia untuk mengusik keluarga ini. Jadi tadi gitu, tadi berarti sempat komunikasi sama nenek-nenek itu. Istilahnya iya, dia pun bersih tegang sama dia. Istilahnya dia pun agak agak-agak marah gitu. Saya menguak ke dalam rumah dia seperti apa. Jadi gini ya Gondil, permasalahan di dalam keluarga tersebut kalau saya bilang tuh sebetulnya lebih ke arah pengaruh
kamuflase. Jadi sebetulnya gini, Adi, suatu hal kegaiban gitu ya, yang istilahnya entah itu dari tanah tempo dulunya rumah kita tinggal ataupun dari kiriman orang yang istilahnya ada di situ, bersemayam di situ istilahnya, ketika dia tidak bisa menghajar secara fisik, otomatis kegaduhan yang dibuat pikiran Iya. gitu, pikiran dia dibikin gaduh satu Sama keluarga. makhluk. Ya, makhluk itu. Berarti jatuhnya ini bukan kiriman. Iya. Kalau- dari cerita kayak kalau sih, saya lihat lebih sih mengarah ke- Ada mungkin Oh, ada juga kirimannya. ada juga kiriman yang entah dari mungkin satu orang lah kalau nggak salah, mungkin dia ngirim ke situ. Nah tapi gitu, orang yang dikirim itu sudah lama sebetulnya, makhluknya sudah lama bersemayam di situ. Karena apa? Saya melihat tuh pagar itu banyak sebenarnya. Jadi sosok nenek ini sama sosok kirim-kiriman ini, dan istilahnya dengan yang ada pagar yang tadi saya sempat ceritakan bisa mengundang, itu tuh sebetulnya nggak bisa keluar. Apanya yang nggak bisa keluar? Makhluk-makhluk di situ. Jadi makhluk mau dari Yang kiriman, di dalam. yang di dalam rumah itu. Gara-gara itu ada pagar Betul. banyak gitu. Betul. Mereka terkunci di situ karena banyak pagar. Nah itu yang tadi dilihat itu kira-kira pagarnya itu berapa lapis? Yang kira-kira tadi dilihat itu Kalau seperti itu 5. sebenarnya bukan berapa lapis ya. Kalau saya lihat tuh mungkin kalau saya ada pagar, mungkin kalau saya bilang tingkatan 3 sampai 5. Itu 3 sampai 5 itu udah bahasanya udah bisa menghalau lah. Kalau istilahnya ada dulu santet, sihir, udah bisa lumayan menghalau gitu. Tapi tergantung bagaimana kekuatan musuhnya juga dari pagar tersebut. Berarti posisinya jin ini nggak bisa keluar. Betul, Akhirnya jin dia ini nggak buat- bisa keluar. Akhirnya dia buat Ditambah kacauan. lagi ada pagar yang kalau bisa saya bilang tuh tidak secara syariat Islam ya, Iya. pemagarannya gitu kan. Jadi dia memakai media kodam yang kurang bagus. Oh yang tadi apa? Iya, yang gendero itu. itu. Oh Memakai kodam yang kurang bagus, ditanamlah ke suatu barang, kemudian barang itu dipendam untuk dijadikan media pagar. Ya itulah akhirnya mungkin mengundang. Nah, Iya. kalau sudah masuk ke ranah dalam rumah, itu makhluk-makhluk berkumpul di situ. Jadi nggak bisa keluar. Mungkin gini, saya berpikiran karena orang-orang yang istilahnya ikut membantu keluarga tersebut gitu, tidak terlebih dahulu membersihkan full rumah itu, baru dibuatkan media pemagaran seperti itu Bang Adi. Jadi mungkin ada makhluk-makhluk yang masih bersembunyi atau bergeser dulu gitu kan juga kadang-kadang istilahnya butuh penelaahan yang mendalam, istilahnya seperti itu. Makanya ya setelah saya tadi kontemplasi meraga sukma, ya saya ketemu dengan satu sosok nenek, dan sebetulnya strategi dia pun merasuk ke pikiran keluarga tersebut, membuat kegaduhan, sehingga setiap kali mengalami sesuatu apapun, rasa sakit lah di anggota badan maupun secara keluarga bergantian kan sakitnya. Iya. Nah itu merasuk ke pikiran, oh ini gara-gara tetangga gue nih, oh gara-gara ini dia nih, ini gara-gara dia ada yang gak seneng. Jadi membuat dia tuh berpikiran sujon ke orang lain seperti itu tadi. Kalau yang saya lihat tuh pengaruhnya sampai sebegitunya. Nah mungkin strategi dia ketika sudah berpengaruh, pecahlah keluarga ini. Mungkin kalau makhluk itu berhasil ya, pecah keluarga ini. Ini yang makhluk di dalam itu. Iya, dalam rumah. dengan permasalahan apalah gitu kan, dengan rasa sakit sehingga istilahnya udah nggak ada yang menempati, mungkin saat keluar dari rumah itu dia nggak senang. Iya. Tadi Karena itu sempet lama dia. itu Iya benar. dikepung itu kenapa? Itu tadi Agus dia cerita tuh sempat Iya. dikepung apa gimana itu Ki? Itu kenapa itu? Sebetulnya tadi bukan dikepung ya, jadi istilahnya karena saya tadi menghalau yang gendro itu gitu kan. Nah makhluk-makhluk yang lain tuh sebetulnya kayak kepo dia.
ngerumungin saya di saat saya komunikasi dengan sosok nenek tersebut. Kok saya bilang semakin panas hawanya gitu kan. Makanya saya putusin mau balik, ternyata Gonil sudah jemput. Iya. Tadi Saya khawatir juga. tadi dijemput. Ya alhamdulillah. Naik apa? Naik ojek Naik. Lu dibayarin? udah kayaknya. Alhamdulillah, masih baik itu kalau dibayarin. Makanya saya nggak, tadi sebenarnya mau terus gitu untuk komunikasi dengan sosok nenek tersebut, tapi saya pikir udahlah karena ya suasananya udah terlalu panas. Terlalu lama juga Iya, udah. Iya. saya udah Takutnya terlalu nanti gaduh lah. kita kesian lah. Iya. Mana bocah masih kecil. Nah, Jadi gitu guys. Alhamdulillah udah terpecahkan juga. Nah, tapi ya. solusinya itu apa? Apa ini menurut berdua nih, Agondil sama Kalau saya ya, buat lo sendiri solusi buat itu orang tuh? kalau saya paling melakukan pembersihan dulu. Seperti kita gelar pengajian di rumahnya, Oh ya bagus itu ya. kita gelar yasinan, Tawasul. kita tawasulan, baca-baca Quran segala macam lewat media. Air yang kita campurkan dengan garam. Setelah itu baru kita cipratin semua sudut-sudut ruangan segala macam, kita melakukan pembersihan total segala macam. Apa itu namanya ruqyah rumah bukan sih ya? Kayak gitu. Iya, Bisa jadi. termasuk kan ruqyah rumah. Kita ngelakuin pembersihan, baru yang pagar-pagar lama, yang hasil tanaman orang segala macam Buangin. kita buangin semua, kita Bersihin. cabutin, kita bersihin. Nanti kita buat tambengan yang memang sesuai dengan syariat Islam. Ada tambahan gak Ki? Ini Ki. oh iya, Terusin. jadi gini banget. Tadi saya juga sempat belum ceritain ya. Oh Tadi, ada ya. apa nih? Di saat saya berkomunikasi dengan sosok nenek tersebut, nah saya ngelihat di balik dia itu kan pohon besar ya. Itu saya ngelihat satu cahaya titik kecil, cuma dia cahayanya itu bagus sekali, sangat-sangat bercahaya gitu. Saya juga nggak tahu itu kok bisa ada saya titik Di mana titik di pohon besar tersebut. Lebih tepatnya sih kalau saya lihat di akar, dekat akar gitu. Dia ada titik cahaya di belakang nenek tersebut itu belakangnya. Cahaya itu putih berkilau, seperti apa ya istilahnya, kebiru-biruan cahayanya. Pokoknya sangat-sangat berkilau. Saya bingung itu cahaya apa ya, saya bilang. Bahkan sempat istilahnya saya mau hampir menanyakan ke komunikasi ke sosok tersebut, tapi udah gaduh gitu. Udah nggak memungkinkan gitu. Tapi itu perkiraan Ayah sendiri itu apa? Saya juga Perkiraan. belum tahu ya, tapi kalau bisa mungkin kalau bisa saya analisa itu seperti istilahnya mungkin mustika ya. Oh itu Sejenis mustika. yang tadi cahaya itu sepertinya Iya, mustika itu gitu. mustika. Kalau bisa saya jabarkan itu adalah mustika. Saya juga tapi nggak tahu mustika apa, tapi saya hanya melihat titik cahaya itu. Sangat terang sekali saya. Tapi bagus. Saya belum tahu kalau masalah bagus atau belum, karena ya namanya pohon sudah, kalau saya lihat sudah besar tua gitu kan, apalagi neneknya agak jahil, auranya juga kurang bagus. Nah kalau saya juga nggak tahu mustikanya bagus. Selain itu ada lagi nggak? Maksudnya kayak dari benda-benda apa, ada apa gitu? Selain itu sih nggak ada, cuma ya itu tadi dominan tadi cahaya itu tuh. lebih dominan, karena ya kalau bisa saya bilang sih mungkin cukup banyak makhluknya. Jadi juga tadi bisa melihatlah dengan batinnya ke sana. Banyak sosok-sosok gitu, karena tadi juga Goni sempat ngomong dari penyakitnya aja kayak misalnya gatal-gatal dalam sehari ketika sudah sudah mandi dengan air yasin hilang gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi dia gatal nih, terus kalau mandi sama air doa itu hilang lagi. Terus nanti berganti ke yang keluarga yang satu, ke anak, nanti berganti lagi terus berputaran aja. Iya, jadi ketika saya lihat tuh ternyata yang membuat mungkin ya buat gatal-gatal itu adalah sosok siluman kera. Oh ada siluman. Saya sempat melihat sosok siluman kera. Keranya sih bukan jenis kayak kera putih, kera anu, bukan. Dia lebih ke arah kera kayak abu-abuan kayak kera biasa. Monyet. Ya, mungkin dia yang menyebabkan
ya itulah seperti gatel tubuh badan, karena kan kita tahu Bang Andi kalau kera kan gitu-gitu kan. Seperti itulah kegatelan bahasa gitu. Tapi yang tadi yang diperkirakan itu mustika itu bisa di apa namanya di dengan apa sih ditarik, apa diwujudin gitu. bisa Sebenarnya dipinjem gak dah, minjem lah, bisa nggak? sebenarnya bisa saja sih, ya semua juga atas izin dan kehendak Allah ya. Kalau misalkan kita mau nanti manifestasikan, Nah, manifestasikan itulah ke ribet alam juga ini. nyata, ke alam kita, ya udah nanti mungkin di part 2 ataupun video selanjutnya kita akan melakukan penarikan ataupun menguak apa sih titik cahaya yang berkilau itu. Saya juga Gimana sih buat kesimpulannya ini Ki? iya, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil kontemplasi tadi ya yang saya lakukan dengan meraga sukma, jadi sebetulnya kita jangan dulu terpaku, artinya gini Bang, jangan dulu terpaku dengan penyakit yang kita rasakan, meskipun awalnya tadinya istilahnya kita merasakan serangan gaib dari luar gitu kan, tapi kita nggak boleh terpaku dengan kalau dikit-dikit itu sakit, kiriman, hal-hal gaib, sehingga itu menyebabkan kita tuh jadi berpikiran negatif ataupun suzon ke orang lain seperti itu. Jadi sebetulnya hikmahnya banyak ya kalau yang bisa kita petik tuh. Jadi mungkin itu juga ujian buat keluarga tersebut gitu. Jadi mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk ibadah dan ngajinya seperti itu, lebih istiqomah lagi, artinya istilahnya jangan melulu itu dikaitkan dengan hal gaib, karena gini ya Adi, jujur saja kalau untuk menelaah pergaiban, artinya menelaah suatu ini kiriman atau bukan, itu butuh waktu dan butuh konsentrasi yang tinggi, artinya butuh kontemplasi yang istilahnya cukup memakan waktu, karena kita harus komunikasi dulu dengan makhluk-makhluknya, istilahnya kita harus menggali kebenarannya dulu bahwa ini kiriman atau bukan. Jadi kita nggak semena-mena ngeklaim oh ini kiriman, kita nggak pengen seperti itu gitu. Jadi nggak kayak orang istilahnya ngomong wah kamu mah dapat kiriman santet nih gitu, nggak seperti itu, nggak semudah itu. Jadi hikmahnya ya udah istilahnya lebih mungkin Gondin nanti bisa kasih saran ke keluarga tersebut agar istilahnya lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, dan juga jangan terpaku dengan hal yang gaib ataupun kiriman-kiriman dari luar sehingga menyebabkan keluarga tersebut jadi sujon ke orang lain seperti itu. Buat Gondin ada saran-saran kan buat penonton LS sendiri? Oke guys, jadi mungkin sahabat-sahabat LS ada yang mau untuk melakukan ruqyah rumah, pembersihan rumah, itu bisa dilakukan dengan sendiri tanpa harus ada orang yang umpama dari ahli-ahli spiritual yang mendampingi. Betul. Itu nggak harus, itu bisa dilakukan sendiri atau bersama keluarga. Ruqyah mandiri ya. Ruqyah mandiri ya, contohnya prosesnya kita gelar tawasul, terus habis tawasul kita yasin, tahlil, tahmid, udah gitu kita pakai media air di depan, kita campur dengan garam. Oh berarti pas waktu proses pengajian itu kita siapin tuh baskom, kasih air dan garam. Garamnya dicampur apa dipisah dulu? Dicampur aja nggak apa-apa. Oh dicampur. Garam kasar bersama kalau bisa tambahin minyak kasturi. Memang minyak kasturi itu wanginya itu ditakutin dengan makhluk gaib yang memang dia sifatnya itu negatif. Berarti minyak kasturi itu campur ke air? Ditetesin aja nggak apa-apa. Oh ditetesin, berapa tetes? Bebas. Jadi nanti setelah kelar pengajian, setelah beres semua, nanti airnya itu bisa dicipratin semua setiap ruangan, setiap sudut-sudut yang ada di dalam rumah maupun di pekarangan ataupun di dalam. Nanti baca aja sholawat Nabi, insya Allah bakal melindungi kita semua. Kadang proses kayak kita ada kena gangguan di dalam rumah, sebenarnya itu ujian dari Allah, entah itu dari kiriman atau bukan. Intinya
apapun kejadian kalau Allah nggak menghendaki itu nggak akan terjadi. Betul Ki? Betul. Itu nggak akan terjadi. Artinya di setiap Allah menghendaki kejadian tersebut, nah disitulah PR kita. Gimana caranya kita menghadapi ujian dari Allah ini? Satu, benar kata Ki Hafiz, kita perbaiki ibadah kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Istilahnya kita tetap selalu istiqomah sama Allah. Insya Allah Allah bakal melindungi kita dari segala mara bahaya. Itu Gimana Ki? Ada tambahan nggak Ki? Seperti cukup, tapi nanti kita lanjut aja ya, karena saya penasaran sama yang saya tadi tuh. yang Bener-bener bikin penasaran soalnya. mustika itu ya. Oh, berarti Boleh. nanti Ya, kita lanjut untuk coba untuk membuktikan lah apa sih cahaya tersebut. nanti akan di waktu.